Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silviana Muri Anggraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Hari ini saya mau menjelaskan beberapa materi yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah Etika Bisnis. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar tersebut betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawar dan penerima. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada mobilitas, faktor produksi, yang dimana faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja dapat dengan mudah masuk dan keluar dari pasar. Yang kedua ada sumber daya variabel. Sumber daya variabel ini harus memiliki mobilitas yang tinggi untuk berbagai harga pasar. Lalu yang ketiga, penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya di dalam pasar harus relatif dan fleksibel. Kalau tidak relatif dan fleksibel, maka pasar persaingan sempurna itu bakal tidak ada. Kemudian yang terakhir yaitu ada jumlah pembelian dan penjualan. Jumlah pembelian dan penjualan yang besar memastikan bahwa tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya ada pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana hukum penawaran dan permintaan menjadi dasar. Tanpa campur tangan pemerintah, dalam pasar bebas ini, pembelian dan penjual bebas memperdagangkan barang dan jasa dan tidak ada transaksi atau ketentuan yang dipaksakan. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pasar bebas? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia antar negara-negara dapat mendorong perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan teknologi. Perbedaan penguasaan teknologi antara negara-negara dapat mendorong perdagangan internasional. Yang ketiga, ada perbedaan biaya produksi. Dan yang keempat, ada perbedaan sosial dan budaya. Dan yang kelima, ada kerjasama politik. Selanjutnya, ada persaingan pasar tidak sempurna. Apa sih pasar persaingan tidak sempurna ini? Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu pasar yang dimana salah satu syaratnya yaitu pasar persaingan sempurna yang tidak terpenuhi. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna antara lain jumlah penjualan lebih sedikit, penjual dapat menentukan harga barangnya, barang yang diperjualbelikan memiliki jenis yang berbeda, penjual baru akan sulit untuk bersaing. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pasar persaingan tidak sempurna ini? Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua regulasi pemindahan yang ketat di sektor tertentu, yang ketiga teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak dapat dicontoh, yang keempat modal yang diperlukan sangat besar. Lalu selanjutnya ada monopoli. Apa sih monopoli itu? Monopoli adalah kondisi di mana satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai produk, pemasaran, atau penggunaan jasa tertentu. Monopoli dapat merugikan kepentingan umum dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya ada oligopsoni. Oligopsoni adalah kondisi pasar yang dimana hanya beberapa pembeli yang mendominasi sehingga mereka dapat mempengaruhi harga barang atau jasa. Oligopsoni ini merupakan salah satu bentuk praktek anti persaingan yang merugikan penjual atau produsen. Dalam pasar oligopsoni ini, pembelian dapat membuat kesepakatan untuk menguasai pembelian atau pasokan sehingga mereka dapat mengendalikan harga. Kemudian ada contoh oligopsoni. Yang pertama ada produksi rokok, yang kedua ada pasar wortel dan cabai, dan yang ketiga ada jasa konstruksi bangunan. Kemudian ada etika konsumen. Apa sih etika konsumen itu? Etika konsumen adalah penerapan etika dalam perilaku konsumen saat berbelanja. Etika konsumen dapat dikaitkan dengan teori etika utilitarianisme dan hedonisme.
Kemudian selanjutnya ada bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen penting bagi pelaku usaha dan konsumen karena dapat mencegah kerugian dan pelanggaran hukum. Perlindungan konsumen juga dapat menumbuhkan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. Contoh kasus etika konsumen. Yang pertama, mencari informasi barang atau jasa melalui internet. Yang kedua, mencari informasi secara langsung. Yang ketiga, menggunakan kartu kredit atau debit saat membeli produk. Yang keempat, mencari tahu pengalaman orang lain ketika menggunakan produk. Yang kelima, memilih dan mempertimbangkan barang yang sedang dibutuhkan. Selanjutnya ada etika periklanan. Periklanan atau reklame adalah bagian yang tak terpisahkan dari bisnis modern. Periklanan merupakan sebuah alat bagi perusahaan untuk meningkatkan permintaan atau penjualan. Tanpa adanya periklanan yang baik, maka perusahaan akan kesulitan untuk mempromosikan produknya secara efektif dan efisien dalam rangka memperoleh keuntungan dan mencari persaingan. Fungsi periklanan. Iklan dilukiskan sebagai komunikasi antara produsen dan pemasaran, antara penjual dan calon pembeli. Dalam proses komunikasi itu, iklan menyampaikan sebuah pesan. Dengan demikian, bahwa tujuan periklanan terutama bermaksud untuk memberikan informasi. Tetapi tujuan iklan dibuat seolah-olah memperkenalkan sebuah produk atau tujuannya. Jenis-jenis iklan. Yang pertama ada berdasarkan tujuan, yang kedua ada berdasarkan isi, yang ketiga ada berdasarkan media. Contoh dari berdasarkan tujuan yaitu iklan komersial dan iklan non komersial. Untuk contoh berdasarkan isi, yaitu ada iklan penawaran, iklan layanan masyarakat, iklan pengumuman, dan iklan permintaan. Dan yang ketiga, berdasarkan media. Contoh yang berdasarkan media yaitu ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, kemudian ada contoh kasus. Contoh kasus ini saya ambil dari contoh kasus yang pernah kelompok saya presentasikan pada saat di kelas, yaitu tolak angin. Mengapa saya mengambil kasusnya itu dari tolak angin? Karena tolak angin ini adalah salah satu produk dari PT Sido Muncul yang sejak lama telah dipasarkan dan memasarkan obat-obatan herbal dan jamu. Sedangkan belum lama ini sering terlihat iklan dari salah satu perusahaan PT Kalbe Farma, yaitu PT Bintang 7, yang juga meluncurkan produk obat herbal masuk angin. Iklan produk tersebut terlihat saling menjatuhkan dan membandingkan produknya satu sama lain. Berdasarkan besar dan kuatnya persaingan antara perusahaan, terutama perusahaan besar. Dalam memperoleh keuntungan seringkali terjadi pelanggaran etika berbisnis, bahkan melanggar peraturan yang berlaku. Keadaan tersebut didukung oleh orientasi bisnis yang tidak hanya pada produk dan konsumen, tetapi lebih menekankan pada persaingan sehingga etika bisnis tidak lagi diperhatikan dan akhirnya telah menjadi praktek monopoli. Selain adanya sindir-menyindir antar satu produk Selain adanya sindir-menyindir antara produk satu dengan produk yang lain, kasus di dalam produk tolak angin ini adalah menampilkan iklan yang berasumsi atau termasuk dengan pornografi. Kenapa bisa disebut sebagai menampilkan pornografi? Karena di dalam iklan tersebut terdapat atau terlihat bahwa salah satu artis yang bernama Cita Citata menggunakan baju yang terbuka, sehingga dapat diartikan bahwa iklan tersebut melanggar hukum atau peraturan yang disediakan di media periklanan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan atau yang bisa saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.